Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tafsir Al-Baqarah ayat 30 dari tafsir Al-Azim, Al-Quran Al-Azim, atau lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, wa idz qala rabbuka lil malaikah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman lil malaikah, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima', sesungguhnya aku. Qalu, mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan, yufsidu, kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa. Itu lanjutannya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sungguh aku qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan perihal anugerah kepada Bani Adam, yaitu sebagai makhluk yang mulia. Mereka disebutkan di kalangan makhluk yang tertinggi, yaitu para malaikat. Sebelum mereka diciptakan, untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Al-Baqarah ayat 30. Makna yang dimaksud ialah, hai Muhammad, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, dan ceritakanlah hal ini kepada kaummu. Dikatakan di tafsir
Ibnu Katsir ini. Ibnu Jarir meriwayatkan dari salah seorang ahli bahasa, yaitu Abu Ubaidah, bahwa lafaz id di dalamnya, yaitu wa id qala rabbuka lil malaikah. Id di sini dikatakan, kata Abu Ubaidah, bahwa di dalamnya ini adalah lafaz zaidah atau tambahan, tapi di sini dinukil atau dibantah sama Ibnu Jarir at-Tabari dan mufassir yang lainnya. Jadi dibantah pendapat tersebut. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi, yakni suatu kaum yang sebagiannya menggantikan sebagian yang lain, silih berganti, abad demi abad, generasi demi generasi, sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya, itu wa huwa alladhi ja'alakum khalaifa fil ard, Al-An'am 165. Wa yaj'alakum khulafa al-ard, An-Naml ayat 62. Dan juga walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun, ayat surat Az-Zukhruf ayat 60. Dan fakhalafa min ba'dihim khalfu, ayat surat Al-A'raf 169. Di sini menurut qiraah syad dibaca inni ja'ilun fil ardi khalifah, ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Makhsyari dan lain-lainnya. Al-Qurtubi menukil dari Zaid ibn Ali yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat ini bukanlah Nabi Adam saja, seperti yang dikatakan oleh jumlah ahli tafsir. Al-Qurtubi menisbatkan pendapat ini kepada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan semua ahli ta'wil. Jadi di sini dijelaskan bahwa khalifah dalam ayat ini bukan hanya Nabi Adam alaihissalam, tapi juga keturunannya juga, dzurriyyah. Sini malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Karena sesungguhnya para malaikat bermaksud bahwa di antara jenis makhluk
ini ada yang orang-orang yang melakukan hal tersebut, seakan mereka mengetahui hal tersebut melalui ilmu yang khusus atau melalui apa yang mereka pahami dari watak manusia, karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada mereka bahwa Dia akan menciptakan jenis makhluk ini dari tanah liat yang kering berasal dari lumpur hitam, atau mereka berpemahaman bahwa yang dimaksud dengan khalifah ialah orang yang melerai persengketaan. Demikianlah menurut Al-Qurtubi, atau para malaikat mengkiaskan manusia dengan makhluk sebelumnya, sebagaimana yang akan kami kemukakan dalam pendapat ulama tafsir. Ucapan para malaikat ini dimaksudkan menentang atau memprotes Allah, dan pula karena dorongan dengki terhadap manusia, sebagaimana diduga oleh sebagian ulama tafsir, mensifati para malaikat mereka tidak pernah mendahului firman Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak pernah menanyakan sesuatu kepadanya yang tidak disediakan bagi mereka mengemukakannya. Mungkin sekian dari kami. Mungkin kelanjutannya bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir. Mungkin sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.